Alhamdulillah wa sallallahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum shura bainahum wa bima razaqnahum yunfiqun alaihim. Ketua PDP Sisri Kabupaten Garut beserta penasihat dan taskil, para ketua cabang dan sekretaris PCP Sisri Kabupaten Garut. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini sudah bisa beramal soleh dalam rangka memenuhi dan menjalankan perintah Allah, yaitu wa'amruhum shura bainahum. Salah satunya bahwa perwujudan musyawarah itu sebagai manifestasi dari walladzina istajabu li rabbihim, dan orang-orang yang memenuhi panggilan Ilahi dalam arti melakukan dakwah dan pendidikan, juga diwujudkan dengan penjagaan kinerja di lapangan wa aqamus sholat, maka selalu menegakkan sholat, dan diwujudkan dalam urusan-urusan di lapangan wa amruhum shura bainahum, dan segala urusan selalu dimusyawarahkan. Oleh karena itu di dalam musyawarah ada etika, ada adab. Berbicara adab itu berbicara kecerdasan sosial, bukan berbicara rasional. Kalau berbicara rasional, berbicara untung dan rugi. Apa untungnya kita musyawarah? Tetapi kalau berbicara adab, itu berbicara adalah pantas dan tidak pantas, menyangkut kecerdasan sosial. Apakah kita pantas dikala ada orang lain yang sedang menyampaikan pendapat, malah kita ngobrol tidak memperhatikan? Kemudian dikala ada yang mengungkapkan dengan satu kesalahan, kita mentertawakan. Apakah pantas? Nah, itu berkaitan. Oleh karena itu, tadi Dr. Menti membuka dengan pantun, namun ulah muli masker, ulah hilap disimpan di nalaci, namun ulah lek masker kedah disarankan buka ilasan hati. Jadi mun ada teh kudu dibarengan ikhlas, tanpa itu jadi rugi. Oleh karena itu, salah satunya bahwa etika musyawarah yang pertama adalah hendaklah meluruskan keikhlasan hati dalam mencari nilai-nilai kebenaran. Jadi meluruskan hati dalam rangka mencari kebenaran juga disertai dengan rasa takut oleh Allah. Itu salah satu etika yang pertama adalah hendaklah mengikhlaskan hati untuk mencari kebenaran. Artinya kalau gagasan kita tidak diterima, jangan sakit hati. Malah kalau diterima harus tanggung jawab, harus mengawal. Nah, etika yang kedua dalam kaitan ini ada tadi, apabila ada yang menyampaikan gagasan pendapat, hendaklah dihormati oleh siapapun, oleh pimpinan sidang, sekalipun ucapannya itu tidak dipahami. Jangankan oleh yang mendengar, yang ngomongnya saja tengah diri, karena yang nyari tahu. Kamu orang kuat tuh ngomongnya bawa liur, tapi biarkan dulu di lembur gunung anggaan, belum ngantuk. Maka apabila sudah menyampaikan gagasan sekalipun salah, hendaklah ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, seandainya Pak Wali berekspresi.
Yang ketiga, salah satu etika musyawarah itu apabila dalam musyawarah ada perdebatan yang sulit diselesaikan, hendaklah saran ketua yang harus didengar. Jadi kalau ada perselisihan perdebatan pendapat, maka saran pimpinan yang harus lebih diterima dan dipertimbangkan. Karena di dalam musyawarah, kalau hanya mengenalkan rasio, semua orang punya alasan. Tapi maka kembali kepada adab. Adab itu bermain hati. Oleh karena itu dalam etika, hendaklah saran pimpinan yang harus didengar. Sekalipun masing-masing, apalagi ketuanya tidak dokter, stafnya mah dokter. Penti dokter, asalnya jangan silahkan lu anggar harus taat. Jadi kalaupun ada pertimbangan dalam wilayah rasio boleh. Dan yang keempat, salah satunya di dalam musyawarah jangan terjadi jidal. Jadi sampai berdebat-debatan lalu berkursi terpantas bersisir gara-gara ketawadaan bersisir. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, pertama dengan beretika, yang kedua saya berterima kasih. Jadi bersisir itu bisa diseragamkan ke suntung. Bisa diseragam, bisa hadir lagi untuk. Karena inilah dari kepandaian ibu-ibu yang aktif ini, salah satu dari kepandaian memanage di keluarga dan di jantung. Tong dituntut gawe geus menang beuteun B atau persis. Betapa sulitnya mengatur di rumah, menghadapi suami, menghadapi anak. Ini juga harus aktif. Tapi oleh karena itu, dalam kaitan kita aktif di jamiah adalah kalau dikaitkan dengan tema restrukturisasi jamiah bersisih untuk mewujudkan program kerja, istilah restrukturisasi itu lebih populer dalam manajemen keuangan. Jadi artinya kembali distrukturkan lagi, sama dengan restrukturisasi penataan kembali. Baik struktur ada yang ompong, ada struktur namanya ada tapi tidak pernah hadir. Dicoret ngambek, dicoret kan bukan keadaan. Oleh karena itu bagian musyawarah itu di restrukturisasi itu artinya kembali ditata kembali, baik struktur maupun program ditata kembali, mana yang efektif mana yang tidak. Apalagi nanti kalau di strukturalnya itu ada yang suka tidak bisa jaga mulut dan jaga jari. Kan dulu mah mulutmu harimau, sekarang mah jarimu harimau. Kita taskil pede, ya na mulutnya jadi jarina tidak bisa ngajaga, itu pun perlu direstrukturisasi. Artinya ditata kembali, kalaupun ada, baik di cabang. Sebab pemimpin itu sebagai wadah, sehebat apapun isi, kalau wadahnya tidak baik, orang nggak mau menerima. Barangnya bagus, tapi itu wadahnya. Artinya struktur itu adalah ditata kembali, baik struktur maupun program ataupun termasuk dalamnya kerja. Oleh karena itu kalaupun ada pergantian ini yang mundur ini ganti, itu hal yang biasa. Termasuk juga kalau sudah artinya penataan kembali, PD Persisri sudah memusyawarahkan dan menyepakati untuk mandiri mencari mobil, itu adalah yang harus faedah azam tawakal. Dan sampai di bawah walaupun wanita pada umumnya tulisan,
hanya wiwir omong disepakati aman hanya jelek. Nah itu benar di Jakarta karena sudah disepakati, jangan sekali-kali dibuka kembali. Oleh karena itu maka ini yang harus disepakati adalah arti apapun kesepakatan kita wajib bertanggung. Untuk bersisri mandiri pada umur kita 5 tahun jangan direk merek mobil, jadi tidak memohon kan, jangan dilihat. Mudah-mudahan di PD Persisi ayah muhajikan rustikan biasa jadi gantar. Pan siburi kabupur yang usaha Muhammad kira-kira calon untuk dijadi malah atau kayak maju. Mending dukung ahli calon gimana supaya jadi gantar. Cuma ya kabalatan gantar parono. Jadi sinergi. Jadi usaha-usaha yang banyak bisa tembus ke sebenarnya betul banyak. Kemarin kedatangan ketua DPC ternyata banyak program tapi kita tidak punya alat pokoknya. Nah mudah-mudahan kebiasaan lakukan mereka di Tasik Persisri ayah gantar. Nah programnya yang perlu ditojosan supaya bisa masuk dalam program kerjasama. Nah mudah-mudahan itu dalam kembali di restrukturisasi. Oleh karena itu paling inti dalam restrukturisasi program Persisri dalam program kerja itu yang harus lebih dibangun adalah penataan kembali. Yang pertama adalah masing-masing menata hati dulu, menata hati, menentukan orientasi. Artinya namun jadi mudah orang kena kita di restrukturisasi teh. Pertama kita aktivitas di dalamnya tentukan dulu adalah orientasi kegiatan kita di dalamnya. Yang pertama jadikan kegiatan di Persisri, kegiatan dimanapun adalah yang menjadi obsesinya adalah hendaklah mengejar maghfirah dan rahmat Allah. Sebab di hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari, innakum latadkhulul jannata bi'amalikum. Sesungguhnya kalian belum tentu masuk ke surga dengan amal kalian. Kajian Persisi getol, pada Persisi getol, senang tuh bisa ke surga. Walaupun tahajud kita rajin, duha tara kaliwat, sunat tara kaliwat, senang tuh bisa ke surga kok. Sahabat kaget, ya Rasulullah, wahai Rasul, wala anta, termasuk anda belum bisa masuk ke surga dengan amal? Jawab Rasul, wala anta, termasuk saya juga belum tentu bisa masuk surga dengan amal. Karena surga yang abadi dan tinggi mahal, amal kita rendah dan selalu sisa untuk mengejar surga. Tetapi dalam hadis selanjutnya disebutkan, walakin yataqaddamani Allah bi maghfiratin wa rahmatin. Tetapi aku bisa masuk surga karena Allah mencurahkan maghfirah dan ampunan. Jadi karena Allah mencurahkan, melimpahkan maghfirah dan ampunan. Oleh karena itu kunci